Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dumpa Manegicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya? Hujan nih. Cuacanya lagi musim hujan dan tiap hari tempatku hujan terus. Jadi ya gimana dengan rawat burungnya? Kalau untuk rawatan, ya mungkin kita yang nggak dapatkan di penjemuran ya. Tapi bukan berarti waktu-waktu di mana kita memberikan extra fooding, tentunya ini kan sesuatu yang ditunggu sama burung juga gitu ya. Waktu kapan kita memberikan sebisa mungkin itu konsisten ya. Kenapa? Karena itu ditunggu-tunggu sama burung. Walaupun hujan ya, kita nggak bisa jemur burung itu, tetaplah kita keluarkan, terus dikasih makan ya. Dan tentu saja dibersihkan kotorannya. Ini tadi belum aku bersihkan, nanti aku bersihkan ya. Jadi teman-teman, mungkin gini ya. Kalian ada yang masih bingung dengan ada saran di mana burung supaya bisa kerja dengan maksimal, burung itu bisa kerja ngotot ya, bongkar materi, bawa materi itu panjang-panjang, nembak panjang. Bukan hanya ya kerja semaunya, dan mungkin ada yang sampai nggak kerja gitu ya. Semua saya rasa pengen burung kerja ngotot. Saya yakin semua pengen burungnya pokoknya ya main itu hiper dan nembak panjang-panjang. Nah pertanyaannya, apakah burungnya mau? Nah ini loh ya. Teman-teman, tentu kita sebagai pemilik itu ada upaya-upaya dengan keinginan kita tadi ya, bahwa burung kalau bisa itu kerjanya harus maksimal gitu ya. Dengan upaya-upaya rawatan, settingan, mungkin sudah kita naikkan, coba kita turunkan, coba kita redam, coba kita bikin set tinggi gitu ya. Yang sebenarnya itu cara-cara semua itu yang intinya pengen burungnya kerja maksimal gitu loh ya. Pengennya kerjanya hiper, ngotot ya, bongkar materi, nembak panjang-panjang, durasi dari awal sampai akhir. Pengennya begitu. Cuman gini teman-teman, di saat kita dihadapkan oleh kasus seperti mana burung yang sudah kita otak-atik, kalau dia pakai setnya tinggi, dia nakal, dia sampai turun ya. Kalau kita set mungkin rendah, burungnya nggak kerja gitu ya. Nah terus selain itu ada lagi begini. Akhirnya kita temukan nih, oh di antara kedua ini, di set tinggi dan set rendah, ternyata tetap enak itu di set tinggi, tapi ya gimana caranya supaya burung itu tidak mungkin jatuh ya, dan nakal seperti itu. Teman-teman, mungkin kalian sering dengar ya, kayak saran nanti kalau di lokasi lomba dijauhkan dari gantangan, jangan didekatkan suara burung, karena normalnya burung yang on fire pasti akan, ya burung kan kalau sensitif pasti agresif teman-teman ya, pasti akan nyaut, pasti akan bongkar, sehingga ini akan menghabiskan tenaga. Kan begitu, banyak tuh kan saran-saran begitu. Tetapi ada di beberapa kasus di murai batu di mana oke lah, masuk akal nih ya, ini juga logikanya juga ketemu. Betul, kita redam di lokasi lomba itu jangan sampai burung itu terlalu gemprong sehingga menghabiskan tenaga. Tapi ini nggak akan jadi bagus kalau kamu punya burung yang burungnya cukup berkarakter dengan set yang pas sebenarnya ya. Di antara set yang pas itu antara kesiapan dia. Kalau kamu jauhkan dari lokasi lomba,
burung itu cenderung nanti mainnya terlalu agresif sehingga ya ada nakalnya gitu. Mungkin banyak geraknya. Nakal itu nggak harus ngetip aja. Ingat ya. Arti dari burung yang terlalu agresif itu juga bisa kalau berlebihan juga nakal kan, ketemunya begitu. Burung mungkin banyak gerak, wah pokoknya cari musuh dan sebagainya. Akhirnya itu berimbas apa? Banyaknya gerak, burung juga capek kan. Akhirnya menguras tenaga, dia nanti terus mangap. Kan begitu ya. Oke, gini teman-teman. Maka itulah perlu kita tuh satu persatu coba kita pemahaman yang paling penting ya. Dari setiap pembahasan dan pembahasan yang berlandasan dari apa? Dari pengalaman ya. Karena kita nggak bisa gitu loh ya. Dipastikan begini ya, mungkin gini. Oke lah, dari 100 burung dengan saran yang saya berikan mungkin 90-nya lulus gitu ya. Tapi ada 10 burung ini yang nggak lulus. Nggak selesai. Artinya ada cara lain gitu loh ya. Contoh nih. Ini burung ini teman-teman ya. Ya seperti mana saya bilang tadi, semua orang pengen burungnya kerjanya hiper. Ya. Tapi kembali lagi kan, kita ini kan ya juga akhirnya udahlah. Burung yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan cara kerja dia. Tapi yang penting burungnya juara toh. Nah, ya burung ini kalau aku gantangkan nih teman-teman ya. Untuk regionalan saja, ini juara 1 pasti. Ya. Sering juara 1-nya lah ya. Enak, kerjanya enak. Main pukul, materinya panjang-panjang ya. 1 napas, 2-3 lagu. Tapi mainnya 1-2 ya. Artinya bukan tipe burung yang roll pukul, bukan. Nggak main nyepit bu, ya gitu ya. Burung ini nggak main nyepit dia. Dia mainnya 1-2 gitu loh ya. Bunyi, ntar nanti bunyi lagi. Bentar lagi gaya bunyi lagi gitu ya. Atau orang bilang tuh burung pukul lah ya. Seperti itu. Nah, apakah saya tidak pengen burung ini saya buat mainnya jadi roll pukul? Ya pengen saja. Lantas ada upaya nggak Om? Ya jelas lah. Saya upayakan betul. Saya olah sehingga saya menemukan, oh kayaknya ini burung ini nggak bisa nih. Kalau saya bikin kenceng, ini kalau saya bikin kenceng ya, mainnya itu wow enak. Kayak SS mainnya. Ya awal itu enak. Nanti di tengah-tengah itu lebih ke gaya, ini sambil nembak gitu loh ya. Tapi kalau sudah ke puncak, menitnya itu sekitar 8-10, itu dia ada jatuh. Ya kan? Ada jatuh. Mungkin pertanyaannya mungkin tenaganya Om. Oke, apa loh saya nih teman-teman nggak upaya? Ya jelas lah. Kalau cuman perkiraan antara tenaga, stamina, upaya untuk mendapatkan tenaga itu, dan olahan dari settingan supaya burungnya nggak terlalu agresif, ya itu udah semua. Gitu ya. Sudah semua saya lakukan. Cuman ya itu tadi. Akhirnya ketemunya apa? Bukan berarti dia saya kendorin. Enggak. Tetap. Settingannya tetap. Jangkrik 77. Mau main. Kasih kroto tetap. Tapi ada upaya lain. Yang tadinya saya asingkan dia. Sejauhkan dari lapangan. Sekarang tuh enggak. Malah di beberapa kesempatan itu burung itu saya ablak deket di gantangan. Deket di gantangan ablak itu. Walah nembaknya. Udah dia namanya aja MP3 ya kan. Tahu sendiri lah musik box MP3 itu. Nggak ada ngokluknya. Nembak terus. Ya kan. Sampai orang tuh ngeliatnya waduh gitu kan. Malah enaknya begitu. Akhirnya dia main apa? Mainnya ya tetap gaya punya. Ada neken sedikit. Tapi banyak mukulnya. Nah, ya itu tadi lah. Kembali lagi kan. Setelah kita upayakan karena kita pengen burung kita lebih dari itu. Tapi kan kembali lagi. Endingnya itu yang penting juara. Gitu ya. Yang penting juara. Gitu. Oke lah. Ini untuk teman-temanku, apalagi untuk teman-teman yang mungkin baru
ngerawat burung. Jangan saya katakan baru lah. Nanti biasanya orang juga tidak suka dikatakan pemula atau dikatakan orang baru. Anggap aja begini. Di saat kamu belum banyak mengetahui, gitu aja ya, bahasa halusnya begitu. Maka sebaiknya cara-cara, upaya-upaya, bukan hanya sekadar chattingan, pakannya berapa jumlahnya, rawatan harian itu seperti apa, bukan hanya itu yang kamu kuasai, tapi lebih dari itu. Ya. Di saat kita mempunyai burung yang lebih, bahasanya gitu, yang lebih mungkin di karakter lah ya, maka ya kita harus tahu konsekuensinya. Ya mungkin ada sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh umumnya burung. Nggak lazimnya gimana Om? Contoh nih ya. Umumnya burung untuk memelihara tenaga dia supaya dia nanti main di lapangan itu tadi, di gantangan itu maksimal, maka kita harus pelihara tenaganya. Itu kan sepakat toh ya. Tapi dirasa burung yang ya itu tadi loh saya bilang ya, lain gitu kan, maka perlu ada upayanya kamu diablak seperti itu. Untuk normalnya burung kalau diablak seperti itu, waduh, ya habis tenaganya, nggak maksimal kerjanya. Tapi karena dia beda gitu kan, beda, ya kamu upayakan yang tentu saja dengan cara yang berbeda gitu kan ya. Dan gimana caranya kamu bisa mengetahui? Ya dengan proses ya, dengan proses otak-atik settingan. Setelah itu ya itu tadi, mungkin ada kepikiran, pernah mendengar, anggap aja kamu setelah melihat video ini, oh mungkin ada benernya yang dikatakan Om Sanda, coba deh aku pakai di burung saya. Atau kamu udah denger ini, akhirnya kamu mungkin masih ada ragu gitu ya, aku pernah dengar Om Sanda begini ngomongnya, ini diterapkan di burungku atau tidak. Ya sudah, maka nanti terserah mau kamu eksekusi di burungmu apa enggak. Atau kalau kamu belum pernah tahu dengan cara ini, akhirnya kamu sekarang kan tahu, bisa dicoba di burungmu itu tadi. Gitu ya. Dia kalau saya ablak, waduh, gila pokoknya di lapangan tuh. Gila, serius. Ya. Jadi ontran-ontran katanya seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi oke, kamu pelajari saja tentang burungmu. Upaya-upaya yang kamu lakukan itu sudah kamu berikan gitu ya. Di saat kamu merasa sudah melakukan banyak hal, mungkin ya kamu jangan putus asa dulu. Jangan putus asa. Masih banyak cara lain yang tidak umum. Nah, yang sering kita bahas saat ini adalah sesuatu yang umum-umum saja di burung murai batu. Tentu saja ada pembahasan yang mungkin dirasa tidak umum, maka itu juga perlu kalian ketahui. Gitu. Om, singkat kata Om, dari pembahasan ini tadi apa? Jadi gini aja teman-teman, lebih mudahnya, di saat kamu punya burung ya, dengan saran-saran rawatan supaya burungmu kerja maksimal, artinya kamu juga perlu memikirkan tentang settingan burungmu dan juga rawatan burungmu dan memahami karakter dari burungmu. Oke? Burung datang ke lapangan, kamu harus pahami, yaitu syarat wajibnya dia ada birahi dan ada emosi. Di saat burungmu kamu bawa ke lapangan kok kerjanya mungkin terlalu berlebihan atau kurang lebihnya itu kan kamu bisa hitung ya, kamu perhitungkan di lapangan itu sehingga kamu tahu untuk mengeksekusi di kemudian hari ada perubahan lagi. Contoh nih, burungmu kayaknya kurang. Artinya dengan settingan kamu perlu upayakan lagi untuk menambah. Anggap saja seperti mana sewaktu burung mau kita gantangkan, ada setup lomba, kita kasih tambahan EF ya, kita setut EF. Mungkin seperti itu. Nah, kalau burung dirasa kok muakal, ya mungkin kita perlu redam dia. Oke ya, itu coba kamu lakukan dulu. Nah, kalau kamu sudah lakukan tapi kok tetap aja di burungmu, cobalah cara lain. Contohnya cara lain apa Om Sandala? Saya kan dari tadi udah bilang, kalau umumnya burung di saat di lokasi lomba pengen menjaga supaya dia mainnya maksimal, maka kita perlu jauhkan dari lokasi lomba yang bersifat apa, supaya dia tidak menghabiskan tenaga sebelum burung digantang. Tapi dirasa kamu punya burung yang berbeda, maka
seperti mana yang saya lakukan tadi. Saya ablak tuh burung itu di lokasi lomba. Pertanyaannya kan, Om, apa nggak habis tenaganya? Nah, itu yang harus dipahami. Artinya dia butuh tenaga yang besar. Lah, tenaga besar itu dapatnya dari mana? Dari makanan. Lah, Om, kalau dari makanan, Om, dari EF kita tambah. Apakah dia nanti nggak tambah nakal? Ya, kita redam lewat mandi. Om, cara lain kalau itu kayaknya pusing, saya ini bingung. Nggak bisa kayaknya saya. Kamu carilah cara lain dengan gunakan suplemen. Lah, suplemennya apa, Om Sanda? Itu ngedur namanya. Suplemen lomba, konsentrasi di tenaga, menjaga stamina dan menambah tenaga tanpa menaikkan birahi. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.